جلاله دون إدراك جلاله القلوب والخواطر وتدهش في مبادئ أشراق أنواره الأحداث والنوابغ المطلع على خفيات السرائر العالم بمكنونات الضمائر المستغني في تدبير مملكته عن المشاور والموازر والصلاة على سيدنا محمد سيد المرسلين وجامع شمل الدين وقاطع دابر الملحدين وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وسريع الحساب. Hadirin sidang Jumat di Masjid Universitas Diponegoro Tembalang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini saya berwasiat. Yang wasiat ini saya tujukan khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah sholat Jumat di masjid yang penuh berkah ini. Di dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini, yang tidak kekal, yang pasti berakhir, dan kita pasti akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala yang biasa disebut dengan kematian. Kapan itu kita menghadap pada Allah? Tidak ada yang tahu kecuali Allah itu sendiri. Bisa jadi Jumat depan kita sudah tidak bisa melaksanakan sholat jamaah, sholat Jumat. Boleh jadi bulan depan kita sudah tidak bisa berkumpul berwajah, atau tahun depan kita sudah tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Karena ketidaktahuan kita lah kapan kita menghadap kepada Allah, maka persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baik persiapan. Persiapan yang terbaik, bekal yang terbaik, tidak lain tidak bukan adalah takwa kepada Allah. Dengan cara menjalankan, melaksanakan, mengamalkan dengan sungguh-sungguh segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi dengan sungguh-sungguh segala apa yang dilarangnya. Tanpa kesungguhan hati, tanpa komitmen yang tinggi, tanpa istiqomah yang kita bangun terus-menerus di dalam diri kita, rasa-rasanya berat bagi kita untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang berat bukan larangan Allah, yang berat bukan perintah Allah, tetapi yang berat adalah nafsu yang ada di dalam diri kita yang senantiasa ingin meninggalkan segala yang diperintahkan Allah, dan nafsu yang ada di dalam diri kita yang senantiasa ingin melaksanakan apa-apa yang dilarangnya. Oleh sebab itu, kesungguhan hati yang tinggi
komitmen yang kita bangun terus-menerus dalam diri kita, maka kita memantaskan di dalam diri kita termasuk golongan min ahlil muttaqin. Kalau kita sudah memantaskan diri kita min ahlil muttaqin, maka wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya kita itu yang memantaskan diri kita bersama Allah. Artinya bersama Allah, artinya adalah kita akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan keselamatan baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Maka kuncinya satu, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, adalah bersungguh-sungguh untuk memantaskan diri kita termasuk min ahlil muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca media massa nasional pada hari ini, ada salah satu opini dalam tulisannya yang mengatakan bahwasanya ada yang berdasarkan hasil penelitian bahwasanya Corruption Perception Index, indeks persepsi korupsi, adalah negara-negara yang paling bersih. 10 negara itu adalah semuanya tidak mayoritas muslim. Akan tetapi sebaliknya 5 negara yang justru mementingkan atau menganggap bahwa agama itu penting, itu adalah 5 negara yang salah satunya itu adalah Arab Saudi. Ini menduduki peringkat nomor 51 tingkat indeks persepsi korupsinya dari 179 negara. Indonesia sendiri itu menduduki nomor 85 indeks persepsi korupsinya dari 179 negara. Kedua-duanya itu mayoritas muslim. Arab Saudi jelas, Indonesia juga jelas mayoritas penduduknya muslim. Tetapi mengapa negara yang menganggap bahwasanya agama itu penting di dalam kehidupan, tapi justru indeks persepsinya, korupsinya itu malah menduduki yang teratas? Ini salah satu jawabannya bisa jadi karena tergantung bagaimana itu mentafsirkan agama itu sendiri atau menghayati ajaran agama yang dipeluknya. Terkadang agama itu malah justru hanya sebagai aspirasi yang justru akan melahirkan tafsir agama yang sempit, yang hanya bersifat simbolik dan formalistik, tidak sebagai inspirasi untuk mewujudkan moralitas publik menuju kepada keadaban publik itu sendiri. Oleh sebab itu, khotib mencoba sedikit untuk menjelaskan bagaimana kerangka dasar ajaran agama Islam yang seharusnya bisa menjadi atau bisa mampu menggelorakan sebagai keadaban publik atau sebagai moralitas publik di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Kalau kita bicara tentang kerangka dasar Islam, yang pertama itu adalah kita bicara tentang masalah akidah. Akidah tidak cukup kita hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita percaya bahwa Allah itu satu, tidak cukup berhenti di situ. Tetapi kita harus meyakini dan bisa memberikan contoh melalui sifat-sifat yang ada di dalam sifat Allah yang terangkum di dalam Asmaul Husna. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Apa itu akhlak Allah? Yakni yang tertera di dalam Asmaul Husna. Kalau kita bagi Asmaul Husna nama-nama indah yang ada di dalam diri Allah, maka kita menjadi 2 hal besar. Yang pertama, sifat-sifat Allah yang begitu tegas dan kerasnya, seperti Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Dzuntiqam,
semuanya itu menunjukkan sikap keras dan tegasnya Allah. Tetapi sisi lain sifat-sifat Allah yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghaffar, dan semuanya. Kalau kita memahami sifat-sifat Allah hanya dari aspek ketegasan dan kekerasan saja, justru kita akan mendapatkan bahaya di dalam pemahaman tersebut. Kita akan kehilangan sikap roja, harapan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hidup dengan penuh dengan pesimis kalau kita memahami sifat Allah dengan penuh serba tegas dan keras. Tetapi kalau kita hanya memahami sifat-sifat Allah dari sisi kelembutan semata, kita akan terjebak pada pemahaman keagamaan yang sembrono, yang meremehkan ajaran-ajaran agama, dan kita justru tidak komitmen terhadap agama itu sendiri. Oleh sebab itu, kita harus mampu memadukan dua hal sifat yang mendasar, yang sifat ketegasan jalaliyah Allah dan sifat Rahman Rahim, kasih sayang Allah, kelembutan Allah, sehingga kita akan menjadi pribadi Muslim yang baik, yang berpijak dari akidah yang sifat-sifat Allah itu kita tiru di dalam diri kita. Yang kedua, kalau kita menuju kepada kerangka dasar ajaran agama selain akidah, tentunya syariah. Kalau kita memahami, menghayati terhadap seluruh ajaran syariah yang ada, justru menuju pada pribadi dan akhlak yang mulia. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwasanya inti dari Islam itu sendiri adalah akhlak atau moralitas yang agung. Tinggi rendahnya agama seseorang bisa dilihat dari tinggi rendahnya akhlak yang ditampilkan di dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, kalau kita melihat ajaran-ajaran syariah, khususnya berkaitan dengan ubudiyah, itu tidak lepas dari nilai-nilai moral etis publik yang perlu kita teladani bersama. Misalnya ibadah sholat itu tidak lepas kita dituntut untuk menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Atau bisa jadi kita ditegur oleh Allah bahwasanya orang-orang yang sholat justru akan mendapatkan celaka besar atau neraka wel. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melupakan esensi sholatnya atau justru menolak untuk pertolongan atau membantu orang lain. Puasa, tujuan puasa adalah membentuk pribadi yang takwa. Pada salah satu ciri ketakwaan dikatakan oleh Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang-orang bertakwa adalah orang yang menginfakkan dalam kondisi sempit maupun lapar, bisa menahan emosi, memberikan maaf kepada orang lain, dan Allah suka pada orang-orang yang berbuat baik. Ini menunjukkan bahwasanya etika sosial itu satu kesatuan dengan ibadah yang dilakukan. Belum lagi zakat. Zakat kita dilarang keras oleh Allah untuk membatalkan pahala yang telah kita lakukan di dalam sedekah atau zakat kita dengan cara la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan nilai pahala sedekah Anda bil manni wal adha, dengan cara mengungkit-ungkit pemberian Anda kepada orang lain, wal adha, memberi tapi menyakiti kepada orang lainnya. Ini berkaitan juga dengan akhlak juga, termasuk juga dengan masalah haji. Ketika orang sudah beribadah haji, maka kata Rasulullah, laisa jazaa al-hajjul mabrur sajada illa jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang ibadah haji yang mabrur kecuali balasan surga. Kemudian sahabat bertanya, waqila ya Rasulullah, mal mabrur fil haji ya Rasulullah. Apa indikasi orang yang hajinya mabrur ya Rasulullah? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, thayyibul kalam wa it'amut tu'a
yaitu santun di dalam berucap dan memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semuanya itu di dalam aspek syariah berkaitan juga dengan nilai-nilai etika moral yang harus kita tunjukkan kepada orang lain, dan itu sebagai indikasi kuat tinggi rendahnya keagamaan seseorang. Oleh sebab itu Habib Ali Al-Jufri menulis bukunya yang sudah diterjemahkan dengan judul Kemanusiaan Didahulukan di Atas Keberagamaan, Humanity Before Religiosity, atau Al-Insaniyah Muqaddamun Ala Tadayun. Bukan diucapkan Al-Insaniyah Muqaddamun Ala Din, bukan, tetapi Al-Insaniyah Muqaddamun Ala Tadayun, yakni kemanusiaan itu lebih didahulukan dibanding rasa keberagamaan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin beragama secara baik dan menunjukkan ketinggian keagamaan kita, maka semua ajaran-ajaran kita agama menuju kepada nilai-nilai moralitas yang baik. Semakin tinggi moralitas seseorang, justru semakin tinggi nilai keagamaannya. Semakin rendah moralitas seseorang, justru menunjukkan kerendahan keagamaan orang tersebut. Demikianlah khutbah kali ini, semoga ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.